Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid Ramdhani akan menjelaskan materi terkait ilmu kealaman dasar, yaitu alam semesta dan tata surya. Di mana alam semesta ini merupakan suatu hamparan atau ruangan yang sangat luas yang tidak diketahui oleh manusia manapun sebegitu luasnya, dan yang berisi planet-planet, bintang, dan juga galaksi. Sedangkan tata surya merupakan suatu susunan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan juga diikuti oleh planet-planet, komet, meteor, dan benda langit lainnya yang mengelilingi matahari. Terdapat dua teori mengenai terbentuknya alam semesta. Yang pertama yaitu steady state theory, yang mengatakan bahwa alam semesta ini dimanapun selalu sama. Nah, teori steady state ini menyatakan bahwa alam semesta dibentuk tanpa awal dan juga tanpa akhir. Nah, singkatnya, alam semesta ini tidak terjadi fenomena apapun atau tidak mengalami proses evolusi seperti yang dikatakan oleh Big Bang nanti. Nah, sedangkan Big Bang teori mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi akibat ledakan massa yang sangat besar. Nah, teori Big Bang ini meyakini bahwa alam semesta terbentuk berasal dari gumpalan atom besar yang memiliki suhu setinggi 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Nah, akibat suhu yang sangat tinggi tersebutlah atom tersebut menciptakan ledakan yang sangat besar, sehingga terjadilah alam semesta ini. Terdapat 7 bagian alam semesta dan tata surya. Yang pertama yaitu ada galaksi. Galaksi ini merupakan suatu miliaran bintang yang terdapat di alam semesta. Saking banyaknya bintang-bintang yang ada di alam semesta ini menciptakan suatu fenomena yang sangat menarik, seperti terlihat di layar. Lalu yang kedua ada matahari. Matahari ini merupakan suatu lapisan dari beberapa macam gas dengan tekanan dan juga temperatur yang sangat tinggi. Saking tingginya menciptakan bola matahari ini mempunyai suhu yang sangat panas sehingga terasa sampai ke bumi. Lalu yang ketiga ada bumi. Bumi ini merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Salah satunya adalah manusia karena terdapat oksigen dan juga air yang sangat banyak. Lalu yang keempat ada planet. Planet ini merupakan salah satu benda langit juga yang mengorbit atau mengelilingi matahari. Lalu yang kelima ada komet. Komet ini merupakan kumpulan batu yang diselubungi oleh gas. Lalu yang keenam ada meteor. Meteor ini merupakan pecahan benda langit yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Biasanya diikuti dengan asap berapi. Makanya meteor ini biasanya disebut dengan bintang jatuh. Lalu yang terakhir ada satelit. Satelit ini merupakan benda kecil yang beredar mengelilingi planet yang juga berada di sistem tata surya. Sekarang kita masuk ke sistem tata surya, di mana di sistem tata surya ini terdapat 8 buah planet yang sering kita ketahui. Di antaranya yang pertama ada planet Merkurius, di mana planet Merkurius ini merupakan planet paling dekat dan juga planet terkecil di sistem tata surya. Saking dekatnya dengan matahari, planet Merkurius ini mempunyai suhu yang cukup panas, sehingga memungkinkan tidak adanya kehidupan di planet Merkurius ini. Lalu yang kedua ada planet Venus. Planet Venus ini dikenal dengan bintang senja. Mengapa? Karena sering terlihat bersinar pada saat matahari akan terbenam. Lalu yang ketiga nih yaitu ada planet yang kita tempati yaitu bumi. Dan bumi ini menjadi satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Lalu yang keempat ada Mars. Mars ini sering disebut dengan planet merah karena terdapat padang pasir di sana dan juga ada debu dan batuan padat yang berwarna oranye sehingga planet Mars ini dikenal dengan planet merah. Lalu yang selanjutnya ada Jupiter. Jupiter ini terlihat di layar juga merupakan planet paling besar dan mempunyai angka 11 kali jauh lebih besar dibandingkan dengan bumi, sehingga planet Jupiter ini sering kali disebut dengan planet raksasa, saking ukurannya yang sangat besar. Lalu yang keenam ada Saturnus. Saturnus ini merupakan planet terbesar kedua juga di sistem tata surya yang mempunyai 3 cincin di bagian atmosfernya. Seperti kita lihat, Saturnus ini merupakan salah satu planet yang sangat unik yang mempunyai sebuah cincin cirinya. Lalu yang ketujuh ada Uranus. Uranus ini merupakan planet dengan cincin tipis
Saking tipisnya mungkin pada layar tidak terlihat, namun mempunyai cincin yang berwarna hijau kebiruan. Lalu yang terakhir yaitu adalah planet Neptunus. Planet Neptunus ini memiliki cincin yang terbuat dari debu. Karena terbuat dari debu mungkin tidak terlihat pada layar. Nah, bahkan juga planet Neptunus ini memiliki bintik hitam seperti halnya di matahari. Hipotesis kejadian bumi atau anggapan juga dugaan mengenai terbentuknya bumi ini. Yang pertama yaitu masa Arkeozoikum. Terjadi pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Awal pembentukan bumi ini yaitu berasal dari batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Nah, awal terbentuknya atmosfer ini muncul kehidupan bakteri dan juga ganggang. Lalu yang kedua adalah masa Proterozoikum, yaitu pada 2, miliar sampai 290 juta tahun yang lalu. Nah, awal terbentuk hidrosfer dan juga atmosfer sehingga muncul hewan dan juga tumbuhan di bumi. Lalu yang terakhir yaitu masa atau zaman Kambrium, yaitu terjadi ketika 590 sampai 500 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, hewan invertebrata mulai muncul seperti alga, cacing, koral, moluska, dan lain-lain. Dan juga terjadi sebuah daratan atau cikal bakal benua Asia, Eropa, dan juga Afrika. Dan juga benua-benua kecil yang ada di bumi. Lalu yang selanjutnya ada lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi ini terlihat di layar yaitu warna oranye. Nah, kerak bumi ini merupakan lapisan terluar dari bumi. Dan kerak bumi ini juga merupakan lapisan paling atas dan paling luar dari struktur bumi. Sehingga kerak bumi ini sering diartikan seperti kulit telur rebus karena sangat tipis, rapuh, dan juga mudah patah dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Nah, di bawahnya ini yang kedua yaitu ada mantel bumi. Mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi. Pada lapisan ini tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempengan-lempengan yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panasnya bumi. Lalu yang terakhir yaitu ada inti bumi, yaitu di bagian ketiga. Nah, di inti bumi ini merupakan lapisan paling bawah di permukaan bumi yang bersifat padat dengan suhu yang sangat tinggi dibandingkan dengan lapisan lain. Pada materi terakhir kita akan membahas mengenai susunan kimia yang ada di bumi. Dimulai dari yang paling bawah yaitu ada litosfer. Nah, litosfer ini merupakan lapisan yang mempunyai tebal kurang lebih 32 km yang berupa benua-benua dan juga pulau-pulau sebagai tempat tinggal. Yaitu contohnya seperti tanah. Lalu di atasnya ada hidrosfer. Hidrosfer ini hanya 75% yang meliputi lautan, danau-danau seperti air, dan juga es yang terdapat di dalam kedua kutub utara dan juga kutub selatan. Lalu di atasnya kembali ada atmosfer. Atmosfer ini merupakan lapisan gas yang menyelubungi bumi yang biasanya dihirup oleh manusia nih. Itu adalah di lapisan atmosfer. Lalu di atmosfer ada selanjutnya ada troposfer. Troposfer ini merupakan lapisan setebal 16 km dan pada daerah khatulistiwa menipis hingga hanya 8 km di kutub bumi. Dan ini biasanya sering kita lihat ada balon udara dan juga pesawat dan mereka itu berada di lapisan troposfer. Di atas troposfer ada stratosfer, yaitu lapisan setebal 16 km sampai 80 km di atas bumi. Nah, ini biasanya kita temukan adanya komet, meteor, dan juga benda-benda langit lain. Dan yang terakhir ada ionosfer, di mana ionosfer ini terdapat di atas 80 km dengan tekanan udara yang sangat rendah, sehingga semua partikel akan terurai menjadi ion-ion. Nah, biasanya di lapisan ionosfer ini kita temukan adanya satelit dan roket luar angkasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.